Siapa saja yang melakukan hal baru yang bersumber dari syariat, ya maka itu diterima. Ya, contohnya ya banyak sekali seperti pembukuan Al-Quran, pentitikan Al-Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, haulan, salat tarawih, salat tarawih berjamaah dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Benarkah hadis ini bermakna barang siapa yang berbuat hal baru yang tidak ada perintahnya, maka ia tertolak? Sabi ke semua, silakan kalian simak ya video ini pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Nah, ditinjau dari sisi ilmu lughah, ya, i'rab nahwunya man ya, adalah isim sara wa jazam mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa khabaruhu al-jumlatus syartiyah ba'dahu. Ahdatha ya, fi'il madi mabniun ala al-fathah fi mahalli jazmin fi'il syarah wal fa'il mustatir jawazan taqdiruhu huwa fi harfu jar. Amrina majrurun bi fi walamatu jarrihi al-kasrah wa na dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ya mudhafun ilaih. Hadha isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin sifatun ya li amrin. Ma isim mabni fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kemudian laisa fi'il madi naqis yarfa'ul isma wa yansbul khobar wa ismuha dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Minhu min harfu jarrin wa hu dhamir muttasil mabniun ala dhammi wa huwa litab'id. Fahuwa al-fad jawab syarah wa dhamir muttasil mabniun al-fat'ah fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian raddun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa umlatul mubtada wa khabaruhu fi mahalli jazmin jawab syarah. Nah, sabi ke semua, dari uraian sisi nahunya ya, maka bermakna barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami, yaitu urusan syariat, ya, kami yang bukan termasuk darinya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka perkara baru itu ditolak. Ya. Nah, sampai ke semua yang dirahmati Allah, makna tersebut sesuai dengan statement Imam Asy-Syafi'i, ya, yang dimana sudah masyhur, perkara baru yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma, atau asar, maka itu adalah bid'ah dhalalah atau sesat. Dan perkara baru yang baik yang tidak menyalahi dari itu semua adalah bid'ah mahmudah atau baik. Nah, adapun istidlal ayatnya, ya, pengambilan dalil dari Qur'annya, ya, wa ja'alna fi qulubil ladzi nattaba'uhu ya ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Ya. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya, ya, rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27. Ya. Nah, adapun istidlal hadisnya, pengambilan dalil dari hadisnya, ya,
Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, ya, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi, ya, ay yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'un. Ya, barang siapa merintis, memulai dalam agama Islam, ya, sunnah, perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatan yang tersebut. Dan pahala dari orang yang melakukannya, ya, mengikutinya setelahnya, ya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang yang melakukannya atau mengikutinya, ya, setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, asabi semua yang dimuliakan Allah. Adapun balaghahnya, ya, dalam hadis tersebut, ya, memiliki mantuk dan mafhumnya. Ya. Mantuknya, siapa saja yang melakukan hal baru yang tidak bersumber dari syariat, maka dia tertolak. Ya, misalnya sholat, ya, dengan bahasa Indonesia, mengingkari takdir, ya, mengkafir-kafirkan orang, ya, kemudian bertafakur dengan memandang wajah wanita cantik dan lain-lain. Ya. Adapun mafhumnya, siapa saja yang melakukan hal baru yang bersumber dari syariat, ya, maka itu diterima. Ya, contohnya, ya, banyak sekali seperti pembukuan Al-Quran, pentitikan Al-Quran, maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, haulan, sholat tarawih, kayak sholat tarawih berjamaah dan lain-lain. Ya. Berangkat dari pemahaman ini, sahabat Umar itu berkata saat mengumpulkan orang-orang, ya, untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, ya, inilah sebaik-baik bid'ah. Ya. Dan juga berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fakana Khubaibun awwala man sanna as-salata 'indal qatl." Ya, rawal Bukhari. Ya, Khubaib adalah orang yang pertama kali merintis salat ketika akan dibunuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, Imam Ibnu Syaibah dalam kitab Al-Musanna. Nasabi semua dimuliakan Allah. Jika semua perkara baru itu buruk, maka sahabat-sahabat tersebut tidak akan berkata demikian. Ya. Nah, sekarang kita cermati makna hadis tersebut, ya, dari Wahabi, Salafi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis ini, ya, mereka artikan pertama, barang siapa yang berbuat hal baru dalam agama, maka ia tertolak. Ya. Asabi semua, jika mereka mengatakan demikian, ya, jika mereka mengartikan demikian, maka mereka sengaja membuang kalimat malaisa minhunya yang bersumber darinya. Ya. Maka hadisnya menjadi man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Ya. Kedua, barang siapa yang berbuat hal baru yang tidak ada perintahnya, maka ia tertolak. Azabi semua dimuliakan Allah. Jika mereka mengartikan seperti itu, berarti mereka dengan sengaja telah merubah makna hadis malaisa minhunya, ya, menjadi malaisa ma'muran bihi, yang tidak ada perintahnya. Ya, maka, ya, hadisnya menjadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa ma'muran bihi fahuwa raddun. Azabi semua, ini, ya, sungguh sebuah distorsi dalam makna hadis dan sebuah pengelabuan pada umat muslim. Ya. Jika mereka menentang dan berdalih, bukankah Rasulullah SAW telah memutlakkan bahwa semua bid'ah adalah sesat? Wa iyyakum
wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud. Ya. Maka kita jawab, hadis tersebut adalah am maksus. Lafaznya umum namun dibatasi. Dan bukti banyak dalil yang menjelaskannya. Seperti hadis dua sahabat tersebut. Ya. Maksud hadis tersebut adalah setiap perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Sahabat itu semua, perhatikan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sayyidina Umar bin Khattab memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ketika melihat banyak sahabat penghafal Al-Quran telah gugur dalam perang Yamamah. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam dan berkata, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Umar menjawab, demi Allah itu suatu hal yang baik. Beliau selalu mengulangi hal itu hingga Allah melapangkan dadanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka Zaid berkata, demi Allah, aku telah terbebani untuk memindah gunung ke satu gunung lainnya. Bagaimana aku melakukan suatu hal yang Rasulullah SAW tidak melakukannya? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, demi Allah, itu suatu hal yang baik. Sayyidina Abu Bakar terus mengulangi hal itu hingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Azabi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan ucapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, demi Allah ini suatu hal yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan semua hal yang baik. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Namun bukan berarti itu buruk. Ya. Jika mereka mengatakan sahabat Abdullah bin Umar telah berkata setiap bid'ah itu sesat, walaupun orang-orang menganggapnya baik, maka kita jawab, itu memang benar. Maksudnya adalah segala bid'ah tercela itu sesat, walaupun orang-orang menganggapnya baik. Contohnya, bertakarub pada Allah dengan mendengarkan musik. Sahabat semua, jika sahabat Abdullah bin Umar memutlakkan bahwa semua bid'ah itu sesat tanpa terkecuali, walaupun orang-orang menganggapnya baik, lalu kenapa juga beliau pernah berkata, itu bid'ah dan sebaik-baik bid'ah? Saat beliau ditanya tentang sholat duha, dari A'raj berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang sholat duha. Maka beliau menjawab, itu bid'ah dan sebaik-baik bid'ah. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, apakah pantas seorang sahabat seperti Abdullah bin Umar tidak konsisten dalam ucapannya alias pelinturan? Sungguh sangat jauh dari hal itu. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, cara membedakan bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah adalah dengan sesuai atau tidaknya dengan pokok-pokok syariat. Orang yang mengartikan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, dengan barang siapa yang melakukan hal baru maka itu tertolak, atau barang siapa yang melakukan hal baru tanpa ada perintahnya, maka ia tertolak. Orang yang mengartikan seperti itu berarti ia telah berbuat
bid'ah dolalah atau sesat. Karena tidak ada dasarnya sama sekali, ya baik dari Al-Quran, hadis maupun asarnya, dan telah sengaja merubah makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Dan kita tahu apa sanksi bagi orang yang telah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nauzubillah. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Terakhir, ya video ini semoga bermanfaat bagi yang ingin mencari kebenaran, dan bagi yang ingin mencari pembenaran, ya silakan bantah dengan ilmu, ya bukan dengan cacian, hinaan. Itu bukan atapnya orang muslim, apalagi berdebat tentang ilmu, ya. Sekiranya yang dibahas ini adalah ilmu, maka jawablah dengan ilmu, bantah dengan ilmu. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.